Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarmu hari ini? Tentu luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita semua. Ando, ada apa? Ayo kita main. Tidak bisa. Ini kan hari Minggu. Ayo kita Saya lagi main. ibadah. Sudahlah. Tidak bisa. Ayah. Lain kali saja ya. Ya sudah, saya pergi dulu ya. Oke. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita jangan seperti dia ya. Hari Minggu mestinya kita ibadah, tapi malah bermain. Ya. Nah, adik-adik berkati Tuhan, apakah kalian sudah siap? Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah jaga kami, Tuhan telah pelihara kami semua dengan baik. Tuhan tolong kami akan beribadah. Tuhan berkati jalannya ibadah sehingga ibadah bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik diberkati Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Punya tangan, punya kaki, punya mulut. Nah, adik-adik diberkati Tuhan. Untuk undang kita berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Shalom adik-adik sekalian. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, pernah tidak ketika ada di rumah, papa dan mama kalian larang kalian, adik jangan ganggu kakak ya, atau kakak jangan ganggu adik ya? Atau pernah tidak ketika kalian lagi jalan-jalan dengan papa mama pergi ke mall, wah banyak sekali mainannya, banyak sekali barang-barang bagus. Terus mama bilang, jangan disentuh ya, kalian taat tidak sama mama, sama papa. Atau adik-adik pernah tidak ketika pergi ke sekolah, mau belajar, kalian pernah tidak ketika guru bilang, engku bilang, jangan lari-lari, ayo duduk, kita belajar. Nah, kalian dengar-dengaran tidak sama Enci denganku? Adik-adik sekalian, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh, seorang laki-laki yang bernama Lot. Ada yang tahu cerita minggu lalu? Nah, kemana ya Lot pergi meninggalkan Bapak Abraham? Enci Mei kemarin cerita Lot pergi kemana ya? Dan Lot memilih daerah Jordan. Ya, benar. Ternyata Lot pergi ke lembah Yordan. Di sana tanahnya subur, banyak air, dan tempatnya sangat bagus, indah, kayak surga. Nah, setelah bertahun-tahun Lot tinggal di daerah Yordan itu, akhirnya Lot menetap di suatu kota yang namanya kota Sodom. Tapi ternyata kota Sodom itu orangnya jahat-jahat.
orangnya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, karena perbuatan jahat mereka, Tuhan mau memusnahkan mereka semua. Tuhan mau menghancurkan kota mereka dan bahkan membinasakan mereka. Nah adik-adik, tapi Tuhan ingat kepada Abraham. Iya, ada keponakan Abraham namanya Lot yang tinggal di kota Sodom. Nah, oleh karena Tuhan sangat sayang kepada Lot, Tuhan mengutus 2 orang malaikatnya untuk pergi ke tempat itu, datang kepada Lot dan membawa Lot keluar dari tempat itu supaya Lot dan keluarganya tidak mati, binasa, karena Tuhan mau hancurkan kota itu dengan api. Adik-adik bayangkan coba, kalau adik-adik dekat dengan api unggun, wah rasanya panas sekali. Wah, mengerikan bukan? Begitu juga karena Tuhan sayang kepada Lot, makanya Tuhan mengutus 2 malaikatnya. Nah ketika 2 malaikat itu sampai di depan pintu gerbang kota itu, nah Lot yang ada di pintu gerbang kota itu melihat, wah ada 2 orang malaikat Tuhan. Nah Lot segera bergegas, "Pak, ayo datang ke rumah saya mau menjamu kalian. Ini ada makanan yang enak-enak." Kemudian 2 orang malaikat itu pergi ke rumahnya Lot. Akhirnya mereka makan sampai kenyang. Dan setelah kenyang, malaikat itu berkata, "Lot, kamu dan istrimu juga kedua anakmu harus segera pergi dari tempat ini. Karena tempat ini mau dihancurkan oleh Tuhan." Kemudian ketika tengah malam tiba, malaikat itu pun segera bergegas mengajak Lot dan istrinya dan kedua anaknya, "Ayo kita sama-sama pergi dari tempat ini." Karena Tuhan mau memusnahkan kota ini. Dipegang tangan mereka, akhirnya malaikat itu membawa mereka keluar dari kota itu. Sesampainya mereka di luar kota itu, akhirnya malaikat itu berpesan, "Kalian harus pergi dari tempat ini, pergi dari lembah Yordan, pergi jauh-jauh. Jangan ada di lembah Yordan, jangan ada di dekat kota ini. Dan pesan pentingnya, kalian jangan melihat ke belakang dan jangan berhenti dimanapun kalian ada. Kalian harus lari cepat-cepat, pergi. Kalau tidak nanti kalian bakal mati." Nah akhirnya Lot dan kedua anaknya pergi berlari-lari cepat untuk bisa menyelamatkan diri mereka seperti perkataan malaikat. Tetapi sayangnya istri Lot tidak mendengarkan perintah Tuhan. Istri Lot tidak ikut berlari, tetapi dia justru berhenti dan melihat ke belakang. Istri Lot pun dihukum oleh Tuhan karena tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia berubah menjadi tiang garam. Nah, adik-adik sekalian, jadi lihat seperti Lot, karena dia taat kepada perintah Tuhan, dia mau dengar perkataan Tuhan, dia akhirnya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dia tidak mati, dia tidak binasa seperti orang-orang di kota Sodom, dan dia juga tidak menjadi tiang garam karena dia mendengarkan perintah Tuhan. Ya adik-adik, sebagai anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan, taat juga kepada orang tua, yuk kita sama-sama hafal ayat hafalan minggu ini ya. Ayat hafalan kita terambil dari Ulangan 28 ayatnya yang kedua. Kita hafal pelan-pelan dulu ya. Ulangan 28 ayatnya yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi ya, kita hafal ya. Lebih cepat lagi ya. Ulangan 28 ayatnya yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yuk kita hafal ya. Sebagai anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan, kita juga harus taat untuk bisa mengingat firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari Lot yang boleh taat kepada perintah Tuhan.
Tuhan, ajarkan kami supaya kami boleh taat kepada perintah Tuhan dan juga taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Jangan lupa ikut sekolah minggu. Dadah. Adik-adik yang berkati Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan firman itu senantiasa kita harus mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melakukan, harus taat pada firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Ayo kamu sini aja. Ayo. Bye-bye.